Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian dari Dr. Zahid Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar ayat 48 surat 5, yaitu surat, sebentar saya lihat, yaitu surat Al-Maidah. Al-Maidah surat 5 ayatnya 48 yang kita bacakan lagi ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tiap-tiap orang di antaramu kami tetapkan undang-undang dan jalan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan membuat kamu satu umat. Tetapi Dia menguji kamu dengan apa yang telah Dia berikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam perbuatan baik. Kepada Allah lah kamu semua akan kembali, dan Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu berselisih di dalamnya. Atas dasar ayat ini, persaingan yang seharusnya dilakukan di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda adalah persaingan dalam hal melakukan kebaikan, bukan berperang satu sama lain. Tuhan yang Maha Esa mengajarkan bahwa segala sesuatu seharusnya didasarkan kepada prinsip benar dan salah tanpa pandang bulu. Jangan hanya karena berbeda agama lantas kita pilih kasih dan berbuat tidak adil. Quran suci menjelaskan di dalam surat Al-Maidah, yaitu surat nomor 5 ayatnya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karena itu kaum muslimin harus bergabung dengan sesama muslim dalam perkara yang baik, tidak dalam perkara yang salah dan menimbulkan ketidakadilan. Ayat tersebut di atas itu menjunjung tinggi nilai luhur yang menjadi pedoman untuk mengkoreksi suatu umat atau bangsa apabila mereka tersesat. Karena itu kaum muslimin juga wajib berpihak kepada orang-orang yang benar dan tidak mendukung orang-orang yang tidak jujur, terlepas dari agama mereka, Islam ataukah bukan Islam. Di dalam surat At-Taubah surat 9 ayatnya 119, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan sertailah orang-orang yang benar. Juga di dalam surat An-Nisa surat 4 ayatnya 105, Allah juga berfirman, janganlah engkau membela perkara orang yang tidak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai misinya dengan berdakwah kepada sanak saudaranya, kepada keluarga beliau di Mekah dan di sekitarnya. Beberapa orang menerimanya, tetapi sebagian besar dari mereka menolaknya. Beliau dan para pengikutnya bahkan kemudian dianiaya. Penganiayaan semakin meningkat dan menjadi lebih intens
seiring berjalannya waktu sebagian kaum muslimin disiksa dan dibunuh. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dilarang, diserang, dan dilempari batu di berbagai kesempatan. Sebagian kaum muslimin bahkan harus mengungsi ke Abyssinia di Afrika Timur. Di periode Mekah ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mirip sekali dengan Isa Al-Masih sebagai nabi yang teraniaya. Tidak lama kemudian sebagian masyarakat Madinah, sebuah kota yang terletak lebih dari 200 mil atau 360 kilometer di utara Mekah, mulai menerima Islam. Kaum muslimin Mekah yang teraniaya pun mulai berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menunggu giliran sampai secara berangsur-angsur sebagian kaum muslimin meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga tiba saatnya ketika para musuh tengah mematangkan rencana pembunuhan atas diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan Mekah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar Siddiq untuk mengecoh kaum Quraisy yang mengejar mereka. Bersembunyi 3 hari 3 malam di sebuah gua di Bukit Sur, beberapa mil di luar kota Mekah. Titik krusial dalam sejarah Islam terjadi kala para pengejar itu tiba di pintu masuknya gua. Tetapi untunglah mereka berputar haluan karena mendapati jaring laba-laba yang bersarang di mulut gua, yang diyakini menjadi tanda bahwa tidak ada orang yang mungkin masuk ke dalamnya. Lolosnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman kematian di gua itu menjadi tanda kebangkitan beliau, serupa tanda kebangkitan Yunus yang dinubuatkan oleh Nabi Isa Al-Masih, yang bunyinya anak manusia berada di jantung bumi selama 3 hari 3 malam. Terdapat di dalam surat Matius 12 ayat 39 dan 40. Silakan selengkapnya dibaca dan dibuka Injil Perjanjian Baru, surat Matius 12 ayatnya 39 dan 40. Demikian kajian dari Dr. Zaid Ajis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.